Kita akan lanjutkan kuliah kita. Kelihatan nggak Ketua? Kelihatan nggak Ketua? Izin Pak, kelihatan. Suara kedengaran? Izin Pak, kedengaran Pak. Baik, kita lanjutkan dengan pengendalian galat. Kita sudah ceritakan bahwa galat itu harus diupayakan sekecil mungkin secara relatif terhadap rataan umum. Ada 3 cara pengendalian galat. Pertama, melalui teknik pengelompokan. Kedua, melalui teknik penangkapan petak. Dan yang ketiga adalah teknik analisis data. Pada teknik pengelompokan data diupayakan satu kelompok yang seragam dikelompokkan. Kelompok yang satu dengan kelompok yang lain diupayakan semaksimal mungkin berbeda. Jadi antar kelompok berbeda, tapi anggota di dalam kelompok diupayakan seragam. Nah, ini nanti berkait dengan juga perancangan percobaannya. Kemudian teknik penanganan petak, diupayakan petak-petak itu seseragam mungkin. Nah, teknik analisis data itu melalui analisis covariance, itu tidak kita pelajari. Kemudian bagaimana dengan interpretasi hasil? Dan hasil harus diinterpretasikan pada konteks penelitian atau percobaan itu. Kita sering mendengar ada perbedaan antar percobaan di penelitian dengan yang diperoleh oleh petani. Nah, mungkin karena perbedaan pada intensitas perawatan tanaman, perbedaan lokasi, perbedaan musim. Itu sebabnya sesuatu percobaan perlu dilakukan pada berbagai lokasi, pada berbagai musim, pada berbagai tahun, untuk memperoleh hasil yang lebih representatif. Dengan kata lain, kalau kita melakukan percobaan, interpretasinya harus pada konteks percobaan itu. Baik, sekarang sudah jam 8.51. Tidak ada lagi yang bisa masuk ya, udah 6 menit. Karena sekali lagi konsentrasi saya sangat terganggu. Nah, kita lanjutkan dengan metode umum analisis. Ya, bagaimana kita menganalisis data itu? Baik, kita awali dengan metode umum analisis. Sebuah nilai pengamatan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di awal tadi, kemarin pada kuliah yang lalu sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi.
Dan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan pengamatan bisa dihubungkan melalui model matematik. Melalui sidik ragam dapat ditentukan peranan dari satu faktor terhadap nilai pengamatan. Bukunya di mulai halaman 7 ya, mulai halaman 7. Nah, coba kita buka halaman 8. Halaman 8. Misalkan seperti contoh pada kuliah kita yang lalu, kita menanam pada 2 petak, pada 2 kelompok ya, pada 4 petak jagung. Nah, kita peroleh hasil untuk masing-masing taraf perlakuan itu. Pada kelompok 1, 6 ton, 9 ton untuk perlakuan 0 dan 300 kg nitrogen. Pada kelompok 2, 9,6, 6,2 ton per hektar untuk perlakuan 300 dan 0 kg. Itu halaman 8. Nah, data-data ini bisa kita olah, kita buat perhitungan-perhitungan tertentu. Kalau kita jumlahkan semuanya dan dibagi 4, kita akan memperoleh nilai rataan umum. Dan nilai-nilai itu, nilai pengamatan itu bervariasi dari rataan umum tersebut. Bisa juga kita jumlahkan kelompok 1 dijumlahkan. Nah, berarti ada jumlah kelompok 1, ada jumlah kelompok 2. Nah, kalau kita perhatikan nilai-nilai itu, berarti setiap nilai itu berfluktuasi di antara rataan umum. Berfluktuasi dari rataan umum. Juga nilai itu berfluktuasi dari rataan kelompok. Juga nilai itu berfluktuasi dari perlakuan. Nah, selain karena pengelompokan, selain karena perlakuan, nilai pengamatan itu dipengaruhi oleh faktor lain yang pada waktu yang lalu kita sudah sebutkan itu sebagai galat. Nah, masing-masing pengaruh kita memberi simbol-simbol. Kalau rataan umum disimbolkan dengan mu, kalau perlakuan disimbolkan dengan simbol lain. Kita buat dulu model matematiknya, dengan demikian bisa. Kita buat model matematiknya halaman 9. Buka bukunya halaman 9. Kan bahwa seluruh faktor itu berpengaruh secara berjumlahan, aditif, dan sifatnya linier. Nah, secara matematik, kita katakan bahwa setiap nilai pengamatan itu adalah, kalau secara model matematik kita baca, YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah epsilon IJ. Itu bukan sigma ya, itu epsilon ya. Epsilon. Jadi setiap nilai pengamatan itu dipengaruhi oleh berfluktuasi dari rataan umumnya, perlakuannya, kelompoknya, dan faktor lain di luar dari perlakuan dan kelompok itu.
Kalau kalian sudah bicara pelajari statistik ya, bahwa nilai populasi mu, tau I, beta J, epsilon IJ tidak diketahui, tetapi bisa didekati dengan contoh. Bisa diduga dengan atau melalui contoh. Oleh karena itu, setiap nilai pengamatan itu bervariasi hanya karena perlakuan T atau karena blok pengelompokan B dan pengaruh faktor lainnya.